Perubahan adalah sesuatu yang harus dan pasti terjadi dalam sebuah organisasi agar organisasi tersebut bisa tetap eksis dan bertahan. Perubahan ini nantinya akan mempengaruhi terhadap cara jalannya atau bekerjanya sebuah organisasi. Perubahan itu bisa dalam beberapa bentuk. Yang pertama struktur, tata kerja, operasional, dan jam kerja. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena adanya kekuatan dorongan dari dua pihak. Yang pertama kekuatan internal yaitu dari dalam organisasi dan kekuatan eksternal yang berasal dari luar organisasi. Dalam perubahan juga ada beberapa prosesnya. Yang pertama unfreezing yaitu membentuk dalam kondisi status quo lalu memutuskan mana keputusan yang akan diambil. Yang kedua change yaitu membentuk perilaku, visi, misi, nilai, value yang baru. Dan yang ketiga refreezing yaitu memperkuat perubahan-perubahan yang ada. Nah, perubahan ini juga dapat terjadi secara plan atau direncana dan unplanned itu tidak direncanakan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya Tania tadi, ada dua jenis perubahan. Nah, untuk perubahan yang pertama yaitu perubahan yang direncanakan, biasanya bersifat disengaja dan memang mau mengubah salah satu dari organisasi tersebut atau secara keseluruhan, misalnya mau mengubah tujuan dan arah dengan cara mengubah visi misi atau misalnya melakukan pengembangan produk seperti itu. Dan yang kedua, jenis kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan, biasanya bersifat tidak terduga dan tidak diinginkan. Biasanya ini terjadi karena adanya bencana alam atau misalnya kalau kemarin ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang jadi melakukan kegiatannya secara daring. Terdapat dua jenis resistensi, yaitu resistensi organisasi dan resistensi individu. Keduanya sama-sama melakukan penolakan. Alasan penolakan organisasi yaitu kendala sumber daya dan kelembaban struktural. Sedangkan alasan penolakan individu yaitu karena masalah ekonomi, takut kehilangan pekerjaan, keamanan individu, dan tekanan sebaya. Selanjutnya, dalam proses pengembangan organisasi, yang pertama kita lakukan yaitu mengidentifikasi masalah tersebut. Dan yang kedua, kita mengumpulkan data-data yang ada. Dan yang ketiga, kita mendiagnosis data dan masalah-masalah tersebut. Dan yang keempat, kita melakukan perencanaan dan pelaksanaan. Dan tahap terakhir, kita melakukan evaluasi dan memberikan masukan.